Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Di sini, kami akan membahas mengenai teori dan pendekatan perbandingan politik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kami akan membahas tentang teori perbandingan politik. Teori perbandingan politik atau politik komparatif merupakan bidang ilmu politik yang bercirikan metode empiris berdasarkan metode komparatif. Dengan kata lain, politik komparatif adalah studi tentang politik dalam negeri, sistem politik, dan konflik internal. Ini biasanya melibatkan perbandingan antar negara dan dalam jangka waktu tertentu, dengan fokus pada pola persamaan dan perbedaan. Politik komparatif atau comparative politics atau perbandingan politik dapat diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Istilah perbandingan politik atau politik komparatif juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, termasuk kegiatan politik yang berkaitan dan tidak terkait dengan pemerintah. Pendekatan perbandingan politik. Dalam studi perbandingan politik, terdapat 4 pendekatan yang dapat dilakukan dan telah sering digunakan dalam telaah komparatif. Yang pertama ada pendekatan tradisional atau traditional approach. Secara historis, metode pendekatan tradisional telah menghubungkan fakta dan nilai dalam studi politik komparatif. Pendekatan ini cenderung mendeskripsikan institusi politik tanpa mencoba membandingkannya daripada menentukan jenisnya seperti perbandingan antara sistem parlementer dan presidensial. Yang kedua ada pendekatan perilaku atau behavioral approach. Metode ini merupakan respon terhadap spekulasi teoritis, memberikan penjelasan, kesimpulan, dan penilaian berdasarkan norma atau aturan dan standar kekuasaan, serta etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat. Deskripsi tersebut merupakan ciri dari metode tradisional kontemporer. Tujuan melakukan penelitian dengan menggunakan metode perilaku adalah untuk menjelaskan mengapa orang berperilaku dengan cara mereka sendiri dalam politik dan mengapa proses dan institusi politik bekerja dengan cara itu. Pendekatan pasca behavioral. Pendekatan ini menghadapi relevansi dan tindakan di masa depan. Credo pasca behavioral memuat banyak doktrin, yaitu yang pertama, substansi mendahului teknologi, jadi masalah sosial yang mendesak lebih penting daripada alat suatu investigasi. Yang kedua ada behaviorisme, itu sendiri adalah konservatif dalam ideologi, terbatas pada abstraksi daripada kenyataan di saat krisis. Yang ketiga adalah saat mengevaluasi ilmu, ilmu tidak bisa netral. Fakta tidak dapat dipisahkan dari nilai dan penyebab nilai harus dihubungkan dengan pengetahuan. Yang keempat, para intelektual harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam peradaban, bukan sekedar menjadi sekelompok teknisi yang terisolasi dan bebas dari masalah menjiplak karya mereka. Yang kelima, kaum intelektual harus menggunakan pengetahuan dan berpartisipasi dalam pembentukan kembali masyarakat. Yang keenam, kaum intelektual harus memasuki tahapan perjuangan saat ini dan berpartisipasi dalam politisasi institusi, profesional, dan akademis. Beberapa definisi perbandingan politik dapat digambarkan seperti yang dijelaskan tadi, yaitu perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan antara dua objek atau lebih. Yang keempat ada pendekatan neo-marxisme. Teori ini meyakinkan bahwa seluruh fenomena sosial adalah suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri, seperti politik yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi yang lepas dari budaya, dan sebagainya. Pendekatan alternatif dalam perbandingan politik.
Yang pertama, pendekatan institusionalisme. Pendekatan ini berpendapat bahwa meminjam bersikap rasional, mencari cara untuk membatasi dirinya dan untuk melakukan secara jelas dan kredibel, sehingga pemberi pinjaman akan menyadari bahwa peminjam akan menepati janjinya. Yang kedua, teori ketergantungan atau dependensi. Teori ini bermula dari reaksi ilmiah terhadap pandangan klasik Marxis tentang pembangunan di negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, teori pilihan rasional. Teori ini merupakan suatu pendekatan pada studi mengenai institusi. Teori ini juga akan mencakup 3 pertanyaan seperti mengapa lembaga itu dibutuhkan, apa dampak dari lembaga itu, dan tentang lembaga yang khusus dan unik termasuk kelangsungan hidupnya. Sehingga dari paparan yang telah disampaikan, ditariklah sebuah kesimpulan, di mana perbandingan politik atau politik komparatif merupakan bidang ilmu politik yang bercirikan metode empiris berdasarkan metode komparatif. Politik komparatif sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, termasuk kegiatan politik yang berkaitan dan tidak terkait dengan pemerintah. Dalam pendekatannya, terdapat 4 pendekatan yang sering digunakan dalam politik komparatif. Pada pendekatan alternatif perbandingan politik, terdapat 3 pendekatan atau teori yang sering digunakan. Terima kasih teman-teman yang udah pada menyaksikan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.